agenda awal. Yang kedua adalah bahwa saya kemarin sudah berkomunikasi dengan sekretariat DPP terkait dengan panduan teknis kita seperti apa untuk konsep kerja Badiklacam periode ini, gitu kan? Karena biasanya DPC itu setiap 5 tahun setelah kongres DPP mengeluarkan produk hukum baru, kan? Bukan hanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau di PD Perjuangan itu ada produk hukumnya, pertama ketetapan kongres, salah satunya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di bawahnya ada peraturan partai, di bawahnya lagi ada peraturan DPP, di bawahnya lagi ada instruksi atau perintah harian Ibu Ketua Umum dan seterusnya. Nah, terkait dengan Badiklacam ini, pertama saya baru mensaringkan dari beberapa pasal yang ada di dalam anggaran dasar. Dan sementara untuk panduan teknis kita masih punya peraturan partai nomor 9 tahun 2015 tentang kaderisasi. Jadi konsep kita nanti akan mendidik mereka, materinya apa, kebijakannya, kurikulumnya seperti apa, itu nanti kita bedah sama-sama di sini. Dan ini belum saya perbanyak karena sampai kemarin malam saya belum mendapatkan peraturan partai yang baru tentang pendidikan kader. Ini masih pakai yang lama. Peraturan partai nomor 9 tahun 2015. Jadi materi apa, pematerinya siapa, narasumbernya berapa, tata cara penyampaiannya apa, bagaimana, nah ini semuanya diatur di sini. Sebelum ada peraturan partai yang baru yang kita terima di periode 2019 ini. Ini nanti kita coba perbanyak, atau misalnya nanti akan saya share lagi di grup supaya masing-masing biro nanti bisa membaca. Kita akan buka tentang dasar hukum Badiklacam. Badiklacam ini dasar hukum pembentukannya adalah pasal 43 ayat 1 Anggaran Dasar Partai tahun 2019. Jadi definisinya adalah badan partai adalah alat kelengkapan partai yang dibentuk oleh partai untuk membantu Dewan Pimpinan Partai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Sifat dari seluruh badan partai ini adalah otonom dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya, kecuali apabila badan yang bersangkutan karena tugas dan pokoknya ditentukan lain dalam anggaran dasar. Misalnya seperti Baguna ya Mas Waria, Baguna itu langsung di bawah Ibu Ketua Umum. Jadi ketika terjadi bencana apapun, instruksinya satu arah gitu. Wakil ketua bidang itu hanya pelaksana teknis. Kalau di DPP begitu. Kalau BSPN, BP Pemilu, Badiklacam itu alurnya melalui Dewan Pimpinannya masing-masing. Kalau Baguna sudah di bawah Ibu Ketua Umum. Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu badan partai yang wajib dibentuk di tingkat daerah dan cabang. Jadi yang wajib dibentuk di daerah dan cabang itu ada 5. Pertama BP Pemilu, yang kedua BSPN, yang ketiga BBHAR, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, yang keempat Baguna, yang kelima Badiklacam. Jadi 5 badan ini wajib ada di DPC. Menurut pasal 43 ayat 4 Anggaran Dasar. Fungsi daripada Badiklacam adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Jadi melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan kader. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara anggota partai dengan kader. Jadi kalau anggota partai itu adalah siapapun yang datang kepada kita menghendaki menjadi anggota partai
di dalam anggaran dasar dia bersedia tunduk pada program perjuangan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan bersedia ikut serta dalam kegiatan partai, itu anggota. Tapi kader ini tugas kita yang membentuk. Karena apa? Di dalamnya syarat menjadi kader adalah memiliki kemantapan ideologi. Nah, jangan sampai misalnya kader media pindah ke partai lain. Pindah ke lain abdi. Sudah capek-capek dapat pendidik pindah ke partai lain. Rahasia orang dibawa ke itu. Nah, seperti itu. Ini salah satu ini tanggung jawab Badiklat di situ. Melakukan pembentukan kader. Nah, bagaimana kita merumuskan lalu mempresentasikan tentang Pancasila 1 Juni. Jadi ada yang berbeda di PDI Perjuangan ini tentang Pancasila. Artinya dasar dan sumber pikirnya adalah pidato Bung Karno tanggal 1 Juni. Pancasila 1 Juni. Tafsirnya dari sana. Bukan Pancasila 18 Agustus yang dulu dipakai Orde Baru yang dikampanyekan oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, bukan itu. Jadi dasar pikirnya adalah pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Jadi rekan-rekan nanti harus punya akan kopi atau teks pidato Bung Karno itu kan. Karena ada beda jauh dengan urut-urutan yang terakhir, sekalipun di dalam konteksnya adalah bahwa Pancasila ini satu tarikan nafas kan, dari 1 Juni, 22 Juni sampai ke tanggal 18 Agustus itu adalah ketua atau pimpinan panitianya adalah Bung Karno kan. Pancasila 1 Juni Bung Karno, rumusan Pancasila 22 Juni juga ketua panitia 9-nya Bung Karno. Pancasila 18 Agustus juga pimpinan sidang PPKI-nya juga Bung Karno. Jadi dari satu tarikan nafas itulah kita merumuskan tentang ideologi Pancasila yang dijiwai oleh semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Yang lain-lainnya nanti ada materi Indonesia Menggugat, itu materi pokok. Membangun dunia baru, to build the world new, pidato Bung Karno di PBB. Ada lagi kapitalisme bangsa sendiri, juga ada pidato Bung Karno di proklamasi laksana malaikat turun dari langit, jalannya revolusi kira. Nanti itu kita akan kita bersama-sama. Kemarin kami bertiga sudah mendapatkan buku panduan materi itu dari DPD, tinggal nanti kita kapan ada waktu kita bedah sama-sama untuk dijadikan sebagai sumber-sumber materi untuk pendidikan kader seperti itu. Nah, kemudian selain pembentukan kader itu adalah pendidikan dan pelatihan kader sesuai penugasan tertentu. Jadi kalau misalnya ada nanti permintaan dari DPD atau DPP untuk harus ikut pelatihan penggalangan pemenangan pilkada di DPP. Nah, nanti yang memenuhi syarat untuk kesana siapa? Nah, nanti Badiklat inilah yang merekomendasikan kepada DPC partai melalui wakil ketua bidang organisasi untuk memberangkatkan orangnya. Nah, Pak, yang ada yang kompeten ini nih Pak, gitu kan. Nanti diusulkan ke DPC untuk ikut pelatihan. Kemudian Badiklat juga bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Jadi ini kaitannya nanti dengan inovasi dan pengembangan kurikulum dan kebijakan pembelajaran. Dan jadi setiap kali misalnya kita kalau besok mengadakan salah satu pelatihan di Dapil 1 dengan kurikulum yang sudah kita siapkan, itu nanti sebelum berangkat ke dapil lain untuk melakukan pendidikan kader, kita evaluasi dulu kurikulum dan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dapil 1. Karena mungkin saja bisa jadi nanti di dapil 2, 3, 4, 5, 6 itu kultur dan kemampuan pesertanya berbeda.
dasar hukum pembentukan Badiklat adalah pertama tadi pasal 43 dan 47 Anggaran Dasar, pasal 34 Anggaran Rumah Tangga Partai tahun 2019, yang ketiga pasal 32, 33, 34, 35 dan 36 Peraturan PDI Perjuangan nomor 4 tahun 2019. Itu dasar hukum. Strukturnya seperti yang sudah di-share oleh Pak Kepala Badiklat di grup, itu kan ada Kepala Badiklatan, didampingi sekretaris dan bendahara, di bawahnya ada wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2, wakil bendahara 1, wakil bendahara 2, 3 wakil kepala bidang. Yang pertama bidang kurikulum dan kajian strategis. Nah ini pertama, arah kebijakan kurikulum Badiklat akan kemana, disesuaikan dengan rencana pemenangan pemilu 2024. Itu nanti yang akan menggodok dan merancangnya adalah wakil kepala bidang kurikulum dan kajian strategis. Termasuk biasanya apa yang dimaksudkan kajian strategis ini adalah tentang bagaimana kita memperbaharui pola-pola pembelajaran tentang ideologi yang oleh kementerian, ideologi Pancasila, gitu kan. Cara menyampaikannya kepada kader di setiap tingkatan kepolisian seperti apa? Itu nanti domainnya wakil kepala bidang kurikulum dan kajian strategis. Di bawahnya ada kepala biro ideologi dan strategis. Nah, itu nanti akan fokus membantu wakil kepala bidangnya di sana. Yang kedua, wakil kepala biro materi dan pengajaran. Nanti kepala biro bisa menyarikan dari sini. Kalau di sini materi itu wajib disampaikan per materi itu 120 menit. Baik secara klasikal, tanya jawab maupun diskusi interaktif. Pokoknya setiap materi harus bermuatan 2 jam. Nanti tinggal Bapak Kepala Biro ini yang merumuskan diskusi berapa persen, klasikal berapa persen, kan? Terus juga tanya jawabnya berapa persen. Lebih kepada teknis. Yang ketiga, Kepala Biro Evaluasi Program. Nah ini yang berkaitan dengan tadi, setelah satu diklat dilaksanakan, sebelum ke diklat yang lain ada evaluasi, indikator-indikator evaluasi seperti apa nanti kepala biro ini yang merumuskan. Yang kedua, wakil kepala bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau gambaran secara umum, ketika terjadi pendidikan kader di tiap dapil, kepala sekolahnya itu tidak ex officio kepala Badiklat. Jadi wakil kepala bidang pendidikan inilah yang menjadi kepala sekolah dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan di situ. Jadi harus stay 24 jam satu hari di situ, nongkrongin peserta sekolah, jadi kepala sekolah. Dan di bawahnya ada kepala biro penugasan. Kepala biro penugasan ini nanti yang akan ditugaskan untuk memegang tentang hands-on materi siapa, yang akan ditugaskan untuk mengatur bagian kesiswaannya siapa, gitu kan. Bagian nanti untuk mengatur konsumsinya siapa. Nah, ini nanti kepala biro penugasan yang melakukan. Yang kedua, kepala biro monitoring dan evaluasi. Jadi ketika setiap harinya ini pembelajaran selesai, itu dilakukan evaluasi oleh kepala biro ini di bawah kepala sekolah itu. Namun segera wakil kepala bidang kurikulum. Makasih. Nah, itulah kira-kira ya. Bahwa oh ini di kelompok ini ternyata begini, di kelompok ini begini, karena nanti sistem pembelajaran itu selain dibagi kelas juga dibagi kelompok. Ada kelompok Jarek, berdikari, trisakti, kelompok dan sebagainya. Dengan mentor-mentor yang ditugaskan oleh kepala biro penugasan tadi. Siapa mentornya? Nanti monitoring evaluasi ini ditanya melalui mentor-mentor itu. Yang ketiga, kepala biro sarana dan prasarana. Nah, ini yang berkaitan dengan Wakasek sarana prasarana.
anu nyiapkeun infokus, sprint, meja, sound system dan sebagainya, tempat, kelayakan tempat, misalnya kalau peserta 50 bagusnya bagaimana, peserta 100 bagusnya bagaimana. Ini kepala biro sarana prasarana yang membuat kualifikasi tentang sarana prasarana. Yang keempat, kepala biro narasumber, kepala biro narasumber dan fasilitator. Jadi nanti setelah ada inventarisir guru kader, ada guru kader magang, ataupun juga kurikulum sudah ditetapkan oleh wakil kepala bidang kurikulum bahwa yang akan diajarkan ini, nah nanti kepala biro narasumber ini yang mengundang narasumber yang cocok untuk materi-materi yang direkomendasikan oleh wakil kepala bidang kurikulum. Bahwa misalnya ideologi Pancasila ini cocoknya narasumbernya si A. Untuk analisa sosial materinya cocoknya narasumbernya si B. Kan? Untuk penggalangan dan penguasaan teritorial narasumbernya yang cocok ini si C. Nah, seperti itu. Jadi bagian-bagian dia, kan? Termasuk kita CV-nya, kan? Track record narasumbernya seperti apa itu wakil kepala bidang dua. Informasi sebentar boleh? Ya, boleh. Itu kan bidang saya. Ya. Itu bebas dari luar? Ada, bisa. Profesional ada. Kemarin kita di workshop juga ada untuk panduan supaya bina suasana, simulasi bina suasana itu macam kekompakan ya, seperti itu. Seperti Playpop itu juga DPD memanggil narasumber dari luar yang memang profesional. Nanti ada seperti itu. Bagusnya di PPD ya. Yang ketiga, wakil kepala bidang organisasi. Nah ini jadi disinilah muara dari semua sumber daya. Jadi setiap kita selesai dan sebelum dan sesudah melakukan pendidikan kader ini, bidang kaderisasi ini yang menginventarisir, kan? Di dapil 1 calon peserta didik berapa, misalnya gitu kan. Tapi setelah ada kebijakan anggaran, kebijakan kurikulum, lalu nanti segmennya siapa pesertanya. Itu bagian bidang kaderisasinya. Misalnya, ini mah khusus untuk pemenangan pemilu, misalnya gitu kan. Nanti misalnya pesertanya ya wakil ketua bidang pemenangan pemilu di PAC, ataupun wakil ketua bidang penggalangan di Ranting, seperti itu. Jadi ada segmennya seperti itu. Diinventarisir bahwa calon pesertanya ini adalah ini. Setelah dia lulus pun nanti diinventarisir begitu. Nah ini nanti diterjemahkan ke dalam database kader, kan? Jadi setelah selesai sekolah, wakil kepala bidang kaderisasi ini menginventarisir kader. Di dapil 1 itu yang sudah lulus kader pratama kemarin sekian orang. Di dapil 2 yang lulus pendidikan kader pratama sekian orang. Karena apa? Nanti akan ada peluang untuk mengikuti kader madya di tingkat selanjutnya oleh DPD. Jadi ketika nanti misalnya kita harus mendidik lagi ranting, anak ranting itu tidak harus kita yang turun. Ada mereka ini yang bisa menyampaikan materi. Untuk sekolahnya bukan sekolah kayak sekolah SMP SD begitu ya kan. Artinya pendidikannya pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa. Bobot penilaiannya tidak dilakukan dengan konten 7, benar, 5, 4, bukan. Tapi ada indikator-indikator yang ditujukan memang tujuan daripada kurikulum ideologi Pancasila ini, indikator yang ingin dicapainya apa? Bahwa dia tahu bahwa proses misalnya tujuannya indikatornya adalah dia tahu bahwa Pancasila itu dirumuskan 1 Juni kan, misalnya oleh Bung Karno. Karena kan kader kita sendiri di bawah belum tentu tahu. Jadi ada tahapan di mana dia tahu, mengerti, lalu paham. Nah, indikator ini nanti yang akan dirumuskan oleh wakil kepala bidang kurikulum. Alat tesnya seperti apa? Misalnya harus ada pretest untuk menguji kemampuan dasar mereka sebelum ikut pelatihan. Nanti uraian pertanyaannya seperti apa itu nanti wakabin kurikulum yang merumuskan. Jadi ada simbiosis
Ada. Nah, Seperti satu itu. dengan yang lain. Betul, tidak terpisahkan. Nanti setelahnya juga ada post test. Ya coba ya terus diajarkan ya 2 poe ya. Karena kan paham kan juga di Pancasila ya. Pertanyaan kamari itu jawaban salah dibikin deh. Oh benar ya, berarti dia paham. Nah, itu pembobotannya begitu. Berarti karena berpaham ideologi Pancasila kurang. Sampai kepada indikator ini sekian orang. Adalah itu nanti guru di sini ada yang punya profesi guru. Kalau guru biasanya di sekolah paham seperti itu kan. Ketika menunjukkan tujuan pembelajaran itu indikatornya A, B, C, D. Yang kedua, Kepala Biro Rekrutmen dan Seleksi. Nah ini kaitannya nanti dengan Kepala Biro Penugasan Diwakil Kepala 2 Bidang Pendidikan dan Pelatihan ya. Jadi ketika kita akan melakukan rekrutmen untuk calon kader madya, calon kader pratama, ataupun misalnya nanti juga kader yang akan ditugaskan jadi kepala desa, misalnya desa Tonjong Pelabuhan Ratu mau mengadakan kepala desa, dari sana ada usulan dari ketua ranting yang Pak CEO arek diusulkan supaya jadi calon kades sesuai dengan tolonglah misalnya dibantu supaya bisa maju dan sebagainya. Nah itu nanti betul tidak dia kader partai memang mau maju sebagai petugas partai ditempatkan di lembaga eksekutif di pemerintahan itu ada kekentalan ideologis tidak, sehingga nanti ketika dia misalnya duduk implementasi kebijakannya memang ada keberpihakan dengan ideologi partai. Itu nanti Kepala Biro Rekrutmen dan Seleksi itu. Salah satunya seperti itulah gambarannya ya. Apalagi berada dalam misalnya calon dewan kan, pengampu nanti. Boleh jadi Badi Klatsam nanti diminta oleh DPC maupun DPD misalnya untuk penentuan nomor urut. Tuh. Contohnya apa? Dari hasil kerja pengampu ini, kan? Berapa kemampuan penggalangannya di daerah, kan? Nanti dilihat elektabilitasnya seperti apa, gitu kan? Nanti kita ditanya, gitu kan? Ini hasil administrasinya dia kerja sebagai pengampu, wah ternyata loba anak ranting pelengkap, berarti boro-boro ngagalan keluar senimurenan, anak ranting itu beres, nah gitu. Oh, tadi dia di nomor 8 misalnya gitu. Seperti itu bisa jadi kasarnya seperti itu. Kita nanti ikut untuk memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan terkait penugasan calon anggota legislatif itu bisa jadi seperti itu. Karena kemarin kalau saya simpulkan dari perkataan Pak Tom, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Komunikasi DPR itu, Badiklat itu bisa jadi lembaga yang menentukan untuk partai ke depan. Karena apa? Dia benar-benar membentuk dan memfilter kader yang memang memiliki rasa sayang terhadap partai, disiplin dan loyal terhadap partai. Nah, bisa jadi seperti itu nantinya itu. Mudah-mudahan kita bisa mengemban tugas seperti ini bersama ya kawan-kawan semua. Nah, itu saya kira secara organisasi yang bisa saya paparkan saat ini terkait dengan mahasiswa, tugas fungsi dan organisasi. Kita punya dari basis data hasil pendidikan kader tahun 2020 di Kalidapit ya. Tahun kemarin kita dengan Pak Fauzi sudah mengadakan satu kali, itu kurang lebih di sana kader pratama yang sudah lulus mengikuti itu ada sekitar 96 orang. Tinggal nanti untuk estafet berikutnya, karena kalau dilihat dari sini pendidikan kader itu wajib dilaksanakan 1 tahun sekali, gitu kan? Tapi tergantung kekuatan DPC untuk apa pembiayaannya ya. Gitu kan? DPC balik ke praksi. Itulah ya, wajib saya berusaha praksi. Nah itu mungkin demikian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf.